pertengkaran itu membuatku menyesal. Ami, sudah berani sekarang sama mama ya? Mana ada Ami berani sama mama? Mama kenapa mah? Mama kenapa mah? Mama. Terluka cukup parah aja. Anak kita mati karena sakit. Udah deh, di sini. Namaku Ami. Aku berani melakukan pengakuan ini karena aku ingin semua orang juga bisa mengambil hikmah dari pengalamanku ini. Suatu hari, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba aja ibu mencegatku saat aku baru aja masuk ke dalam rumah. Jujur aja, aku bingung, sekaligus khawatir. Ada apa? Ami, Ya. dari mana? Mama kan udah main nunggu Mami? Iya, nunggu Ami. Iya. Selama ini kemana aja? Kemana aja? Ami juga di rumah, ke kampus, pulang, gitu doang. Mama ngasih uang Ami, bukan buat foya-foya, tau nggak? Foya-foya mana ada Mama? Ami nggak pernah foya-foya. Mama lihat kamu di buku tabungannya udah habis. 1 juta buat 1 bulan, bukannya buat foya makan. Kemana? Pasti sama pacarmu. Enggak, Ma. Ami tuh main sama teman-teman Ami, nggak ada sama pacar. Mama nggak percaya tuh. Allah. Coba sekarang mana buku tabungannya? Mama mau lihat, Mama mau cek. Sabar dulu dong, Mas. Sabar dulu. Iya, ini Ami bukain. Ya Allah, mana ada sih? Kebetulan Ami kan juga Tadi banyak. Mama lihat. Kamu kok berani sekali sama Mama sekarang ya? Ya ampun. Tuh, sekarang tinggal segini aja ya. Kemarin udah kasih 1 juta, sekarang tinggal 150.000. Kemana aja uang? Mama, Pasti buat foya sama pacarmu ya? Ami tuh Ami bayar kampus, Ma. Jadi sama Mama ya? Mama kok gitu sih? Mama jangan nangis Ami dong. Mama tadi uang kamu buat kuliah, Iya. bukan buat foya-foya. Ami ngerti. Apalagi sama pacarmu? Enggak, ya Allah. Ami nggak ada main sama pacar Ami. Ami cuma main sama Jujur Ami, jujur sama Mama. Saat itu ibu memaksa aku untuk berterus terang kepadanya. Ibu bilang aku mulai berubah. Aku mencoba menjelaskan sebisaku. Tapi ibu malah maksa aku untuk bercerita sebenarnya apa yang terjadi padaku. Saat itu ibu merasa aku telah menutupi sesuatu. Ibu kesal dan menuduhku sudah menghambur-hamburkan uang. Apalagi menghambur-hamburkan untuk bersenang-senang dengan Marco. Loh, aku bingung. Kenapa Marco dibawa-bawa sih? Aku kesal dan marah. Kenapa Marco harus disangkut pautkan dengan semuanya? Aku dan ibu bertengkar malam itu. Aku nggak suka cara ibu yang seperti itu. Tapi ternyata semua pertengkaran itu membuatku menyesal. Ami, sudah berani sekarang sama Mama ya? Mana ada Ami berani sama Mama? Mama kenapa, Ma? Mama kenapa, Ma? Mama kenapa, Ma? Mama bangun, Ma. Mama bangun. Mama jangan pingsan, Ma. Mama bangun, ya. Mama bangun, Ma. Gara-gara hal itu, ibuku nggak tahan dan jatuh pingsan. Ya Tuhan, aku merasa berdosa sekali pada ibuku. Tapi ternyata bukan hal itu saja yang semakin memukulku. Pemirsa, pada episode kali ini, tim pengakuan telarang.com akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang gadis yang bernama Ami.
Rasa cinta yang begitu besar terhadap Marco membuat Ami menutup mata hatinya. Sampai pada akhirnya Ami harus menerima sebuah kenyataan bahwa akibat dari perbuatannya itu, Ami semakin terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan. Seperti apakah kisah Ami? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Suatu hari, aku mencoba mencari Marco di kosnya. Aku malah mendapati Marco yang sedang berpesta miras di sana. Di situ aku marah. Aku nggak nyangka Marco bisa berbuat seperti itu. Tuh. Sini. Apa tuh? Teh. Sini, sayang. Sini. Apa kamu? Marco. Langsung banyak ngomong Ini siapa? Siapa dia? Ini temen Siapa? temennya. Sini. Enggak. Aku nggak terima. Jadi ini yang selama ini dia lakukan di belakangku. Aku berusaha membantu dia. Sementara dia malah asik-asikan pesta bersama teman-temannya. Dia menghabiskan semua uangku cuma untuk bersenang-senang. Aku benar-benar merasa marah dan kecewa. Jadi usahaku selama ini cuma dibalas dia dengan hal seperti ini. Ternyata semuanya uang yang aku kasih buat kamu Bilangin nggak ada seberapanya. Sadar dong, mikir, pakai otak mikir. Ini semua tuh haram, ngerti gak sih? Gak suka kamu kayak gini. Saat itu Marco cuma memberi alasan. Dia mengaku sedang gila. Aku tetap nggak bisa percaya. Aku sudah terlanjur kecewa. Tapi dia berusaha aja merangkulku, menjelaskan semuanya. Dan dia berjanji nggak akan ulangi semua perbuatannya. Dan anehnya lagi, aku merasa semua kemarahanku langsung hilang begitu aja. Dengan mudah aku luluh. Nggak tahu kenapa aku bisa langsung memaafkan Marco begitu aja. Aku cuma memintanya berjanji untuk nggak ngulangi semua perbuatannya lagi. Waktu itu juga dia memintaku untuk percaya kepadanya. Tapi itu semua cuma berlangsung sebentar. Sampai suatu hari, Sampai suatu hari, aku menangkap basah Marco yang sedang bermesraan dengan seorang cewek lagi. Di situ emosiku langsung meledak. Apa sih yang dia lakukan sekarang? Mau ngasih alasan apa lagi dia kali ini? Ternyata Marco nggak pernah benar-benar berubah. Mana semua janji-janjinya? Di situ aku benar-benar udah kalut. Aku nggak bisa berpikir jernih lagi. Aku labrak aja Marco. Diam kamu. Bisa diam nggak? Saya suruh diam. Aku maki-maki cewek itu. Aku marah. Aku nggak terima Marco mengkhianati hubungan ini. Saat itu juga aku minta putus. Nggak peduli lagi besok kehidupanku mau seperti apa. Yang aku tahu aku nggak bisa dan nggak mau diduain. Tapi Marco lagi-lagi mencari alasan. Dia nggak ngaku kalau itu selingkuhannya. Dia bodoh atau gimana sih? Jelas-jelas aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kalau dia itu masih asik berduaan sama cewek itu.
Siapa sih yang gak emosi lihat pacarnya asik bermesraan sama cewek lain? Tapi Marco berusaha menjelaskan padaku kalau cewek itu tuh cuma sepupunya. Dan Marco bilang kalau dia itu dekat sama semua sepupunya. Marco juga sampai bersumpah segala di depanku. Jujur, aku juga bingung. Mana sebenarnya yang harus aku percaya? Perasaanku atau Marco? Aku juga tahu Marco itu seperti apa. Dia selalu sayang sama semua orang. Marco berusaha menenangkanku. Saat itu yang ada di kepalaku cuma satu. Aku harus tetap mencoba percaya padanya karena aku sayang banget sama dia. Aku gak peduli lah dengan perasaanku selama Marco masih selalu ada buatku. Kesabaran tidak pernah ada batasnya. Berkali-kali Ami dihadapkan pada perilaku Marco yang keterlaluan. Masih bisakah Ami memaafkan Marco? Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Ami untuk membuat Marco berubah?